Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah ta'ala. Pada sore ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mu'ti, yang Maha Memberi. Nama Allah Al-Mu'ti ini tidak datang di dalam Al-Quran, hanya saja datang dalam sunnah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din, wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim." Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, jika Allah menginginkan bagi hamba tersebut kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka Allah pakihkan dia, Allah pahamkan dia tentang agama. Maka seseorang ketika dipahamkan tentang agama ini merupakan tanda bahwa Allah Ta'ala menginginkan kebaikan baginya. Wallahul mu'ti wa anal qasim, dan Allah lah yang maha memberi. Allah yang maha memberi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Wa anal qasim, aku hanyalah yang membagikan. Rasul hanya menyampaikan saja, membagikan apa yang datang dari Allah Ta'ala berupa hidayah, hidayatul irsyad wa dalalah. Akan tapi orang tersebut kemudian melihat perkara tersebut merupakan kebenaran, kemudian mau menerimanya meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya, kemudian bisa mengamalkannya dan istiqomah di atasnya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Al-Mu'ti, Allah yang memberikan baik hidayah irsyad wa dalalah maupun hidayah itu taufik, Allah yang maha memberinya. Sementara kata Rasul, anal qasim, sementara aku hanyalah yang membagikan. Adapun datang dalam bentuk fi'il ini banyaknya, dari af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala, ya, itu memberi, misalnya sebutan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Duha ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Allah akan memberi, Rabbmu akan memberikan kepadamu dari karunia-Nya, fatarda, maka engkau pun akan ridha. Juga dalam surat Al-Kautsar yang pertama Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Itu sungai yang ada di surga, atau Al-Kautsar itu adalah haud, telaganya Rasulullah SAW, atau Al-Kautsar itu adalah al-khair katsir, kebaikan yang banyak. Nah, di sana menggunakan fi'il a'ta, inna a'tainakal kautsar. Ya, itulah dalil ya dari penyebutan bahwa sesungguhnya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mu'ti. Tidak datang dalam Al-Qur'an, hanya saja datang dalam
sunnah. Hadis riwayatkan Imam Bukhari. Nah, kemudian apa makna pada hak Allah Ta'ala? Ya, makna pada hak Allah Ta'ala disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Nasir Al-Judayyi rahimahullah ta'ala bila mengatakan Allah subhanahu wal mu'ti alal haqiqah la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a wa atauhu subhanahu wasi'un laisa lahu hudud wa la quyud. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha memberi secara hakikatnya. Allah yang memberi pada hakikatnya. Semua pemberian yang sampai kepada hambanya hakikatnya itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. La mani'a lima a'ta, tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah beri. La mu'tiya lima mana'a, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Maka semua yang sampai kepada kita hakikatnya itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah hakikatnya yang maha memberi. Dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu luas, tidak ada batasan. Apalagi untuk seorang beriman di dunia, ya belum lagi nanti di barzakh berupa nikmat kubur, dan nanti di akhirat kenikmatan yang abadi di surga. Gak ada hududnya, gak ada batasan. Yuti ibadahu fid dunya kafirahum wa mu'minahum, amma fil akhirati fa inna ata'ahu wa fadlahu la yakunu illa lil mu'minina bihi fahasbuh. Allah memberikan kepada hamba-hambanya di dunia, baik yang kafir maupun yang mukmin. Di dunia itu semua diberi oleh Allah Ta'ala, baik kafir maupun mukmin. Adapun di akhirat, maka sesungguhnya pemberian dan karunia itu hanya untuk orang-orang beriman saja. Ya, kalau di dunia umum semua dapat, kafir, mukmin, manusia, jin, binatang, semuanya dapat pemberian Allah Ta'ala. Tapi nanti di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20 sampai 21, "Qul numidu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Dan kami berikan kepada yang ini dan yang itu, orang-orang yang menghendaki dunia dan orang-orang yang menghendaki akhirat. Kami beri dari pemberian Rabbmu, dan tidaklah pemberian Rabbmu itu mahdzur, ya, terhalangi. Perhatikan bagaimana kami mengutamakan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan sungguh akhirat itu lebih besar derajat maupun keutamaannya. Dan akhirat itu lebih besar derajat dan keutamaannya. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan itu Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Wa atauhu subhanahu wasi'un yashmalu kulla ataya wal hibat wa a'dhamuha atiyatul iman wal hidayah. Dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu luas, mencakup seluruh pemberian dan seluruh hibah-hibah. Dan yang paling agung dari pemberian Allah Ta'ala adalah pemberian berupa keimanan dan hidayah, yang dengannya seseorang mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia sebelum nanti mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Sementara pemberian yang lain ketika dia mati sudah berhenti sampai situ. Tapi pemberian hidayah ini yang paling, pemberian berupa keimanan dan hidayah inilah perkara yang paling mahal, yang kemanfaatannya hamba tersebut akan merasakannya di dunia dan di negeri keabadian. Ya. Dan antara nama Allah Al-Mu'ti, Al-Wahhab, Al-Mannan, Al-Jawad itu dekat maknanya, ya. Dan juga pengaruhnya terhadap hati pun itu mirip-mirip, ya. Al-Wahhab yang maha memberi,
Al-Mannan yang maha memberikan anugerah, Al-Jawad yang maha dermawan. Mirip ini ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, huwa ma'ni mu'tin fa hadha fadluhu al-man'u 'ainul 'adli lil manan yu'ti bi rahmatihi wa yamna'u ma yasha bi hikmatin wallahu dzu sultan. Allah mani mu'ti, dia yang maha menghalangi dan maha memberi. Ketika Allah menghalangi tidak ada yang bisa memberi kepadanya, dan ketika Allah memberi enggak ada yang bisa menahan apa yang Allah beri. Maka ini adalah karunia-Nya ya, ketika diberi maka ini karunia-Nya. Wal manu ainul adli lil manan, dan ketika Allah tidak memberi, inilah hakikat keadilan dari Al-Manan yang maha memberikan anugerah ya, karena memang dia pantas untuk mendapatkan semua itu. Allah memberi sesuai dengan apa yang Allah ketahui berupa maslahat untuk hambanya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hambanya, karena hambanya tidak tahu tentang apa yang menjadi kemaslahatan bagi dirinya di dunia, di barzah dan di akhirat, sementara Allah Ta'ala mengetahui kemaslahatan untuk hambanya di dunia, di barzah dan di akhirat. Maka ketika Allah tidak berikan, itu hakikatnya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi di balik semua itu ada rahmat Allah Ta'ala, ada kebaikan, karena Allah tahu di situ ada keburukan, makanya Allah nggak kasih dia ya. Allah memberi dengan rahmatnya, dan Allah menghalangi siapapun yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Allah maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Gak mungkin Allah itu zalim. Itulah yang pantas untuk hambanya. Wallahu dzu sultan, dan Allah dialah yang memiliki kekuasaan. Nah, dan bila mengatakan wa inna mimma yatadammanuhu ismul jalala al-mu'ti anallahu subhanahu wa ta'ala la yatabarramu bi ata'ihi bal innahu subhanahu yuhibbu an yajuda ala ibadihi wa yuhsinu ilaihim, kama qala Imam Ibnu Qayyim wa ta'ala mahabbatuhu lil judi wal ita'i wal ihsani wal birri wal in'ami wal ifdali fawqa ma yakhturu bi balil khalq aw yaduru fi awhamihim. Sesungguhnya di antara perkara yang terkandung di dalam isim jalalah al-mu'ti ya, nama yang agung ini terkandung dalam nama al-mu'ti, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan untuk memberi. Allah tidak bosan dari pemberiannya, sementara makhluk itu terkena bosan. Satu-satu yang tidak akan pernah bosan untuk memberi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari 24 jam terus kita disediakan semua kebutuhan kita, udaranya, nafasnya, kesehatannya, makanannya, minumannya, keamanannya. Siapa yang memberi semua itu? Semua nikmat-nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Setiap detiknya Allah terus memberikan pemberian-pemberiannya, dan dia tidak pernah bosan untuk memberi. Sudah berapa puluh tahun Pak? 70 Pak ya? Nah, 68 tahun Pak. Ketika di dalam rahim pun Allah terus memberi. Gak ada yang seperti ini, gak pernah bosan untuk memberi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, senang untuk berbuat dermawan kepada hamba-hambanya, terus memberikan kebaikan kepada mereka. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim berkata ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kecintaan Allah untuk dermawan, untuk bersikap ya, untuk memberikan pemberian-pemberian, untuk berbuat baik, memberikan nikmat-nikmat, memberikan karunia-karunia,
itu di atas apa yang bisa dijangkau oleh akal makhluk, bahkan itu di atas apa yang bisa tersirat di dalam hayalan-hayalan mereka. Kita hanya bisa menyebutkan sebagian saja. Pada pemberian Allah Ta'ala itu jauh lebih banyak dari itu. Ya, kita bisa hanya melihat yang dohir-dohir saja, yang batin. Bagaimana Allah selamatkan kita dari kesesatan, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kita hidayah, taufik untuk mau melakukan amal-amal ketaatan. Semua itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya nggak bisa dijangkau oleh akal, bahkan hayalan-hayalan mereka pun itu nggak akan sampai kepada bagaimana cintanya Allah terhadap kedermawanan pemberian, berbuat balik kepada hamba-hambanya. Ya seandainya seluruh makhluk saja meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin, ya, mereka berdiri satu tempat, ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim, hadis yang sangat panjang, hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi law ana awalakum, atau ya ibadi ya ibn Adam, law ana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fayas'aluni fa'adha kullu wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahr. Wahai anak Adam, seandainya yang pertama yang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari golongan jin dan manusia, semuanya berdiri di suatu tempat, semuanya meminta kepada Allah Ta'ala apa yang dia minta, hatta balagho amaniyahum, sampai mencapai apa angan-angan mereka. Silakan minta, ya, sampai puncak angan-angan kalian, maka akan aku berikan setiap orang apa yang dia minta. Manusia dan jin semuanya berkumpul di satu tempat meminta kepada Allah Ta'ala, Allah beri semuanya. Dan itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya jarum jika dicelupkan ke dalam samudra. Maha kaya dia, Allah maha kaya. Ya. Dan dia maha dermawan, ya, maha pemberi. Ya, itulah makna dari nama Allah Al-Mu'ti, yang pemberiannya luas, tidak ada batasan, ya, yang tidak pernah bosan untuk memberi, ya. Dan dia maha kaya, ya. Dan ketika Allah menginginkan untuk memberi, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya, dan ketika Allah menahannya, tidak ada seorang pun yang bisa memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Al-Mu'ti. Nah, kita masuk ke buah. Apa buah dari mengimani nama Allah Al-Mu'ti? Buah yang pertama dari mengimani nama Allah Al-Mu'ti, mahabbatu subhanahu wa hamduhu wa sana'u alaihi wa syukruhu ala malahu minal ataya al-mutanawwi'ah fid din wa dunya walati la tu'addu wa la tuhsa. Buah yang pertama yaitu tentunya membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui bagaimana luasnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beraneka ragam, silakan antum coba antum buka buku kosong, coba antum hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada antum dalam satu hari saja. Nikmat yang beraneka ragam, dohir dan batin. Hitung semuanya. Niscaya kita tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya.
Setiap detik Allah terus menerus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita. Ya, kamu buat kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Ya, jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena hati itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Maka semakin kita mengetahui kebaikan-kebaikan Allah atas kita, membuat kita semakin cinta kepadanya. Wa hamduhu, tentunya setelah mengetahui kebaikan Allah Ta'ala, kewajiban kita adalah memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya atas nikmat-nikmat tersebut, wa syukruhu, dan bersyukur kepadanya apa yang jadi pemberiannya, dari pemberian Allah Ta'ala yang beraneka ragam berkaitan dengan agama maupun dunia yang tidak mungkin untuk bisa dihitung, ya, yang tidak mungkin bisa dihitung. Kemudian wa syukru ala dzalika yastaljimul amal bi ta'ati subhanahu wa istinabi maharimihi wa ta'zimi awamirihi wa nawahihi. Dan bersyukur atas hal tersebut ini mengkonsekuensikan beramal, ya, dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, menjauhi perkara-perkara yang diharamkannya, dan mengagungkan perintah dan larangannya. Inilah mana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang definisi syukur. Al-khudu'u syakir lil mashkur, ya, ketundukan. Dan ketundukan ini menunjukkan apa? Menghinakan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Dan ini memang sesuatu yang bisa dipahami oleh logika semua orang. Ketika Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan yang kita tidak bisa menghitungnya, dan semuanya dari Allah Ta'ala, nikmatul ijad, nikmat penciptaan, gak ada yang ada kecuali semuanya ada ciptaan Allah Ta'ala. Nikmatul i'dad, penyediaan, semua yang kita butuhkan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul imdad, pertolongan. Kita seringkali terjebak di dalam kesulitan. Siapa yang bisa menolong kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau begitu, apa yang dituntut dari kita? Tunduk kepada Allah, nurut ke Allah. Ya. Allah yang berikan segalanya. Wajib untuk tunduk kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, konsekuensinya. Dan ini sangat logis. Ini sangat logis. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, hubbuhu lahu, kecintaan dia kepadanya. Namanya semakin kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, membuat kita semakin cinta. Kemudian i'tiraf, pengakuan hati bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu namanya kufur. Kufur nikmat itu apa? Menyandarkan nikmat bukan kepada al-mun'im, yang berikan nikmat. Itu kufur itu namanya. Seperti Qarun, inna ma'utitu ala ilmin indi. Aku hanyalah mendapatkan semua itu karena ilmu yang ada pada diriku. Dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apa yang seperti dikatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadlir rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku. Nah, seperti itu. Wa bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu semuanya dari Allah. Ya. Semakin seseorang itu merasa memiliki andil, ujub dengan perbuatannya, yang itu menjadi andil dia mendapatkan kesuksesan, semakin kurang bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya begini, ada orang pagi-pagi dia nggak kerja apa-apa dan dia nggak merasa punya jasa apapun, tiba-tiba sore hari dikasih uang, bersyukur dia luar biasa. Ada orang yang dia sudah membantu kita, ya, dan dia merasa mempunyai jasa. Kemudian ketika sore hari diberi, mana yang lebih besar syukurnya? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Maka antum jangan lihat apa yang antum lakukan. Hanya untuk bersyukur saja ibadah kita itu jauh sangat kurang.
Dan tidak ada yang mewajibkan Allah kemudian untuk memberikan ganjaran kepada kita. Apa? Hanya untuk bersyukur. Kita milik Allah. Hanya untuk bersyukur saja kita tidak mampu dengan ibadah yang kita lakukan. Maka Allah yang mewajibkan atas dirinya karena kemurahannya, karena kedermawanannya, mewajibkan dirinya untuk mengganjar ibadah yang kecil yang kita lakukan. Itu pun kita bisa melakukan karena taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika antum dapat kemudahan yang sebagainya, jawab, ini pantas karena saya baik. Ini bahaya ini seperti ini. Nah, ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang lebih soleh dari kita. Gak Allah akan beri seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, law lam yakun min tahabbubihi ila ibadihi wa ihsani ilaihim wa birri bihim illa annahu khalaqa lahum ma fis samawati wal ard wa ma fid dunya wal akhirah thumma ahalahum wa karamahum wa arsala ilaihim rusulahu wa anzala alaihim kutubahu wa syara'a lahum syara'i'ahu wa adhina lahum fi munajatihi kulla waqtin aradu wa kataba lahum bi kulli hasanatin ya'malunaha asra amsalha ila sab'ati dhifin ila ad'afin katsirah wa kataba lahum bis sayyiati wahidah fa in tabu minha mahaha wa asbata makanaha hasanatan wa idza balagat dunubu ahadihim anana sama thumma astaghfarahu ghafara lahu walau laqiyahu bi qurabil ardi khataya thumma laqiyahu bi tauhid la yusyriku bi syai'a la atahu bi qurabiha maghfiratan wa syara'a lahum taubah al hadimah lil dhunub wa wafaqahum li fi'liha thumma qabalaha minhum. Nah, dan seterusnya. Berkata Ibnu Qayyim, seandainya tidak ada dari bentuk tahabbub Allah menunjukkan kecintaannya kepada kita, kepada hambanya, ya, dan kebaikan Allah kepada mereka, ya, Allah seandainya tidak ada dari bentuk Allah menunjukkan kecintaannya kepada hambanya dan kebaikannya kepada mereka, kecuali ya Allah menciptakan mereka, apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, seandainya tidak ada dari bentuk tahabbubnya Allah Ta'ala, seandainya Allah tidak menunjukkan kecintaannya kepada kita dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak, hanyalah Allah menciptakan apa yang di langit dan di bumi untuk mereka. Ya. Dan Allah ciptakan apa yang di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah jadikan mereka itu berhak untuk mendapatkannya. Dan Allah muliakan mereka. Allah utus kepada mereka rasul-rasulnya. Allah turunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Dan ini adalah bentuk tahabbubnya Allah Ta'ala. Ini asar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman, inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ya. Lihat Allah memperlihatkan ya, cintanya kepada kita dengan mengutus Rasul. Wa anzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Rasul sebuah kitab, ya, penjelas segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Ya. Diutusnya Rasul, diturunkan kitab, ini adalah bentuk tahabbubnya Allah Ta'ala. Ya. Allah cinta kepada kita, Allah tidak ingin kita tersesat. Allah ingin kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau ya Allah tidak menunjukkan tahabbubnya kecuali dengan itu, kemudian
Allah syariatkan kepada mereka syariat-syariat yang semua syariat itu semua kebaikannya kembali kepada hamba. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh untuk kemudian menjalankan syariat untuk kebaikan kita di dunia di akhirat. Dan Allah izinkan bagi mereka untuk munajat kepadanya, meminta kepadanya di setiap waktu yang mereka inginkan. Ini nikmat bukan? Nikmat. Kapanpun kita bisa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum datang ke raja saja, jangan sehari berapa kali, tiap hari saja. Kira-kira gimana? Diblok. Antum bisa diusir. Karena nggak ada yang tidak pernah bosan untuk memberi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang umur kita, tadi ada yang 68 tahun, 68 tahun plus ketika di dalam kandungan. Bagaimana Allah terus memberi dan tidak pernah bosan. Sehari 24 jam. Bukan ngasih per hari, per minggu, per bulan. Bukan. Setiap detik Allah beri kepada kita. Zahir dan batin. Dan Allah gak pernah bosan. Coba antum hitung ya. Coba antum hitung. Berapa tahun antum hidup? Dan setiap detiknya kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir dan batin. La yatabarram bil atiyah ilallah. Tidak ada yang tidak bosan dari memberi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat. Ya. Dan Allah memberikan kita kesempatan untuk munajat kepadanya di setiap waktu yang kita inginkan. Dan Allah tulis bagi mereka ya setiap satu kebaikan yang mereka lakukan itu 10 kali yang semisalnya. Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan, sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Tapi Allah tulis bagi mereka kesalahan itu cuma satu. Fa in tabu minha mahaha. Kalau dia tobat dari dosa tersebut, mahaha, Allah hapus itu. Seberapa kurang ajarnya kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tobat sebanyak apapun dosa kita, kalau kita tobat Allah hapus. Wa asbata makana hasanatan. Bahkan Allah ganti tempat keburukan itu menjadi kebaikan. Ini diantara penafsiran firman Allah surat Al-Furqan ayat yang ke-80. Allah firman, ila man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Tobat, beriman, beramal soleh. Maka mereka inilah yang Allah gantikan keburukan mereka itu menjadi kebaikan. Tadinya syirik menjadi tauhid. Tadinya maksiat menjadi taat. Ya. Siapa? Tobat, beriman dan beramal soleh. Masya Allah. Ya. Allah ganti dengan kebaikan. Wa makanallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kurang apa lagi dari Allah Ta'ala? Ya. Dan jika telah sampai dosanya itu, dosa salah seorang di antara mereka itu ananas sama setinggi langit, dosa itu sampai setinggi langit, summa astaghfarahu, kemudian mohon ampun kepada Allah, ghafarallahu, Allah ampuni dia. Walau laqiyahu bi qurabil ardi khataya summa laqiyahu bi tauhid la yusyriku bi syai'a la atahu bi qurabiha maghfiratan. Jika dia datang kepada Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala dengan dosa sepenuh bumi, sebesar bumi, seberat bumi, dan dia bertemu dengan Allah Ta'ala membawa tauhid, dia tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun, pasti Allah akan datangkan baginya sebesar itu pula, seberat itu pula, sepenuh itu pula berupa ampunan. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan, ya, sini dihasankan, Hasan Bukhari. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, qurab itu maknanya 3 ya, sepenuh, seberat
sebesar ya. Kemudian engkau bertemu denganku tanpa engkau mensyarikatkan aku dengan sesuatu pun. Makanya man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga meskipun dia membawa dosa yang banyak. Allah akan berikan ampunan sebesar itu pula. La ataituka biqalbiha maghfiratan. Pasti akan aku berikan kepadamu sebesar itu pula, seberat itu pula, sepenuh itu pula berupa ampunan. Maka yang ada yang paling berbahaya melebihi kesyirikan. Tidak ada yang paling bermanfaat melebihi tauhid. Sumber kebahagiaan dunia akhirat, sumber keselamatan dunia akhirat. Dari kesyirikan sumber kesengsaraan, sumber kebinasaan di dunia dan di akhirat. Nah, ya dan seterusnya. Ya. Itu hanya sebagian saja yang bisa kita sebutkan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak. Semua nikmat-nikmat yang zahir dan batin, semuanya itu apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman berupa balasan. Hadatu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Lihat bagaimana Allah siapkan bagi hamba-hambanya itu satu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Suatu yang jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Kalau kita bayangkan surga, yakinilah surga itu jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Nah, faminhus sabab wa minhul jaza. Dari Allah Ta'ala sebabnya dan dari Allah Ta'ala pula balasannya. Wa minhu taufik wa minhul ata awal dua akhiran. Dari Allah Ta'ala taufik dan dari dia pula pemberian dari awal sampai akhir. Wa hum mahalu ihsanihi kullihi minhu awal dua akhir. Mereka adalah tempat kebaikan Allah Ta'ala. Ya, mereka tempat kebaikan Allah Ta'ala, di mana tempat di mana Allah mencurahkan kebaikan kepadanya. Semuanya itu dari Allah, dari awal sampai akhir. Wa ata ibadahul mal wa qala taqarrab bihadza ilayya fa aqbaluhu minka fala abdullahu wal malu lahu was thawabu minhu fa huwal mu'ti awalan wa akhiran. Ya. Dan Allah memberikan hambanya berupa harta. Dan Allah berkata kepada hambanya, taqarrublah engkau dengan harta tersebut kepadaku, ya. Dan aku akan menerimanya darimu. Maka hamba tersebut milik Allah, dan harta itu pun milik Allah, dan pahala pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah pemberi dari yang pertama sampai yang terakhir. Maka tatkala kita diberikan kemudahan untuk berbuat baik, hakikatnya hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Murni pemberian Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Sungguh beruntung orang yang Allah jadikan sebagai sebab. Padahal Allah bisa jadikan siapapun menjadi sebab sampainya rezeki kepada yang lainnya. Ketika Allah menjadikan dia sebagai sebab, ini adalah Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Dia milik Allah, rezekinya milik Allah. Allah yang menerima pahalanya, Allah yang memberikan ganjaran kepadanya di dunia dan di akhirat. Nikmat sekali. Ya. Maka fakaifa la yuhibbu man hadha sya'nu. Fakaifa la yuhabbu man hadha sya'nu. Bagaimana yang keadaannya seperti itu untuk untuk tidak dicintai. Bagaimana tidak dicintai? Yang keadaannya seperti itu, seperti Allah Subhanahu wa taala. Kaifa la yastahil 'abdu an yasrifa syai'an min mahabbati ila ghairi. Bagaimana hamba itu tidak merasa malu untuk memalingkan sesuatu dari kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita malu kalau kita memalingkan cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang layak untuk dicintai melebihi segalanya.
Wa man aula bil hamdi wa tsana wal mahabbah minhu. Siapa yang lebih layak, siapa yang lebih utama untuk mendapatkan pujian, sanjungan dan kecintaan melebihi Allah Subhanahu wa taala? Wa man aula bil karam wal jud wal ihsan minhu. Siapa yang lebih utama, yang lebih layak untuk mendapatkan kemuliaan, ya, yang lebih layak untuk memiliki sifat kemurahan, kedermawanan dan baik melebihi Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanahu bihamdi, maka maha suci Allah taala atas semua sifat-sifat keburukan dari berbagai sisinya, dan seraya kami memujinya. La ilaha illallah azizul hakim. Tidaklah sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Maka buah yang paling kuat di dalam poin yang pertama ini apa? Semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendorong kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi syukur apa saja? Khudu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, kemudian menggunakan semua nikmat tersebut pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan nikmat tersebut untuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ini rukun dari syukur. Tidak terpenuhi salah satunya, maka itu adalah kufur. Ya. Kemudian buah yang kedua, su'alu subhanahu wahdahu wa ta'alluq bihi fi jalbil manafi' wal masalih wa daf'il madar. Innal makhluq ad-dha'if la yamliku min dhalika syai'a illa an ya'dhana Allah azza wa jalla wa yaj'aluhu sababan fil 'atiyah wal hirsu fi su'alillahi azza wa jalla 'ala al-'atiyatil 'azimah allati la tabida wa la tanfa' ala wahyal jannah wa na'imuha wa ru'yatullahi azza wa jalla. Buah yang ketiga yaitu mendorong hamba untuk senantiasa meminta kepada Allah semata, meminta kepada Allah semata, karena Dialah pemberi pada hakikatnya. Dialah pemberi pada hakikatnya. Ya, meskipun tetap kita harus bersyukur kepada orang yang dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaskurullah man la yaskurun nas. Hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Perintahkan kita untuk bersyukur. Ya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, fakafi'uh, maka balas dia. Kalau nggak mampu apa? Fad'uh, doakan dia sampai engkau merasa engkau telah membalas kebaikan. Doakan. Ya. Jadi apa? Meminta kepada Allah semata dan bergantung hanya kepadanya di dalam meraih manfaat dan kemaslahatan, dan di dalam menolak atau menghindari mudarat. Karena makhluk itu dhaif, lemah. Dia tidak kuasa untuk memberikan semua itu sedikit pun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan Allah menjadikan makhluk itu sebagai sebab untuk pemberian. Ya. Maka meminta hanya kepada Allah, ta'aluk hanya kepada Allah semata, dan hirs, semangat untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan pemberian yang agung, yang itu tidak akan sirna dan tidak akan lenyap. Ketahuilah pemberian yang agung itu adalah surga. Jadi minta surga, ya. Jangan cuma minta itu dunia saja. Minta pemberian yang paling agung, yaitu surga dan nikmat-nikmat surga, dan melihat wajah Allah Azza wa Jalla, itu nikmat yang paling besar. Makanya kita diajarkan Rasulullah SAW sebuah doa, Allahumma inni as'aluka
ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan untuk melihat wajahmu, dan aku minta kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Dan ini sesuatu yang ijma dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis tentang ru'yatullah itu mutawatir, bahwa kita akan melihat wajah Allah Ta'ala, dan ini adalah pemberian yang sangat besar. Ya, atau firman walilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, dan bagi orang yang berbuat baik al-husna yaitu surga, balasan terbaik yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan. Para ulama menafsirkan apa ziyadah? Ru'yatullah, ini melihat Allah. Hadis Bukhari, Rasulullah bersabda ketika itu sedang duduk bersama para sahabat, Rasul bersabda, la tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian itu sebagaimana kalian melihat bulan ini. Ya. Bulan pada malam purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya. Di sini Rasulullah SAW menyamakan kaifiat cara melihat, bukan menyamakan Allah dengan rembulan atau dengan matahari, tapi cara melihatnya itu seperti kita melihat matahari dan rembulan, itu kita melihat ke arah atas, dan ini pun menjadi dalil bahwa sesungguhnya Allah berada di atas. Yang ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah, diingkari oleh orang-orang Asy'ariyah, sehingga mereka berkeyakinan kalau kita melihat Allah itu biduni jihah, tanpa arah, karena mereka menafikan Allah berada di atas. Ini kesimpulan yang tidak masuk akal. Gimana antum melihat tanpa arah? Gimana? Mata antum sekeliling kepala? Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah ya menolak sama sekali. Kesimpulan Asy'ariyah itu tidak masuk di akal. Ya, ini adalah nikmat yang paling besar. Yang kalau melihat wajah Allah Ta'ala maka dia lupa dengan semua kenikmatan di surga. Karena kata para ulama, kenikmatan di surga adalah badani, kenikmatan yang badani. Melihat wajah Allah Ta'ala itu adalah ruhani. Dan semakin antum cinta kepada Allah, antum semakin nikmat untuk melihatnya. Tidak ada yang paling diharapkan oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali bertemu dengan yang paling dicintainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu pasti yang paling indahnya. Surga saja begitu indah, itu hanya sebagian dari asar keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jamil, yang maha indah. Jadi kalau antum melihat pemandangan yang begitu mempesona dan sebagainya, itu hanya sebagian asar dari sifat jamilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang begitu indah, sebagian asar saja dari pengaruh sifat jamilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana ketika kita melihat Al-Jamil? Sudah lewat semuanya. Ya. Nah, kemudian buah yang ketiga, as-sakha'u bima fil yad wa ita'uhu lil tahqihi minal fuqara'i wal muhtajin li'anna al-mala malullah azza wa jalla wa huwa al-mu'ti 'ala al-haqiqah famin syukrillahi azza wa jalla fi ni'matil mal al-judu bihi wa i'ta'uhu lil mustaqihi qala Allah azza wa jalla wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Al-Hadid ayat yang ke-7. Buah yang ketiga dari mengimani nama Allah Al-Mu'ti, sakha, mendorong kita untuk dermawan. Mendorong kita untuk dermawan dengan apa yang ada di tangan kita. Ya, harta, ilmu, kedudukan, tenaga. Ya, kalau kita punya tenaga, kita berikan tenaga yang bisa untuk kaum muslimin, harta, pemikiran, ilmu kalau mereka membutuhkan, dan seterusnya. Ya,
dan memberikannya kepada orang yang berhak. Ya, terutama di sini masalah harta. Ya. Kepada siapa? Orang-orang fakir dan orang butuhkan. Ya, orang fakir ini ya, tentang hak, tentang mal. Ya. Atau muhtajin ini umum. Apapun yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan apa yang kita miliki. Ya, karena harta itu adalah harta Allah Ta'ala, dan dialah yang maha memberi secara hakikatnya. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di dalam nikmat harta, yaitu bersikap dermawan dengan harta tersebut dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Itu di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat harta yang diberikan kepadanya, yaitu dia dermawan dengannya. Dia memberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan. Ya. Dan kalau bersyukur, apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Di sana ada lam taukid, ada nun taukid. La azidannakum. Sungguh benar-benar akan kami tambah dia. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hadid, dan berinfaklah dari apa-apa yang kami jadikan kalian itu menguasainya. Ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan. Allah menjadikan kita menguasai harta tersebut. Banyak orang lebih gigih, banyak orang lebih cerdas, banyak orang yang lebih sungguh-sungguh untuk bekerja, tapi tidak mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu semua Allah yang menjadikan kita itu untuk bisa menguasai. Maka Allah perintahkan berinfak dari sebagian dari apa yang Allah jadikan kalian itu menguasainya. Dan orang-orang beriman di antara kalian dan dia berinfak, maka bagi mereka pahala yang sangat besar. Ya, Allah mengimimi dengan pahala yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Setiap pagi kan ada malaikat ya. Setiap pagi itu ada malaikat. Yang satu mendoakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada yang memberi itu khalaf dan ganti. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik, nggak mau memberi apa? Talafan, kerugian, kebinasaan. Ya, jadi kalau antum usaha rugi wae, introspeksi. Antum setiap pagi infak tidak. Bisa jadi gara-gara itu. Itu doa malaikat. Setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, buah yang keempat. Kama ana min asar ismi subhanahu al-mu'ti adamul manni bil atiyah. Li'annaha min Allah azza wa jalla 'ala al-haqiqah wa inamal 'abdu mustahlafun fihi lil ibtila'. Yaitu mustahlafun fihi lil ibtila'. Kama qala azza wa jalla wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Sebagaimana di antara pengaruh dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'ti, ya, di antara buahnya apa? Tidak mengungkit-ungkit pemberian. Jangan kita mengungkit-ungkit pemberian. Kenapa? Karena pemberian itu dari Allah Ta'ala pada hakikatnya. Bahkan kita pun milik Allah. Hartanya dari siapa? Dari Allah. Siapa yang memberikan hidayah, taufik pada kita untuk mau berinfak? Allah. Siapa yang mensyariatkan untuk memberi infak? Allah. Siapa yang membalas infak tersebut? Allah. Dari awal sampai akhir, siapa yang memberi? Allah. Maka jangan kemudian mengungkit-ungkit pemberian, karena Allah hakikatnya yang memberi. Hamba itu hanyalah dia itu diberikan kekuasaan padanya. Allah jadikan dia berkuasa terhadap harta tersebut lilibtila, untuk diuji apakah dia bersyukur. Dan di antara bentuk syukur dia menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua itu berasal dari Allah Ta'ala. Kalau dia menggunakan pada perkara yang diridhoi Allah Ta'ala dan Allah perintahkan dia untuk berinfak, itu diuji. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 165, wa
wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat, dan Allah tinggikan sebagian kalian di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Ya. Apa? Ayat 165 Al-An'am 165. Dan kami tinggikan sebagian kalian di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Termasuk ini masalah harta. Ada yang Allah jadikan dia kaya, Allah jadikan dia berkuasa terhadap harta tersebut. Untuk apa? Liyabluwakum, agar supaya Allah menguji kalian fima atakum, atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Ya, maka kalian dengan diberi itu bersyukur, tunduk kepada Allah Ta'ala, dan Allah perintahkan kita untuk berinfak, maka kita berinfak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 265. Al-Baqarah ayat 265. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian disebabkan manni wal adha, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Ya. Jangan kalian batalkan sedekah kalian, artinya jangan kalian batalkan pahala dari sedekah kalian gara-gara kalian mengungkit-ungkit pemberian dan kalian menyakiti orang yang diberi tadi. Itu membuat pahala kita itu batil, ya, batal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbil, al-mannan, al-munfiq sil'atahu bil halafil kadhib. Ada 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan ajak mereka berbicara nanti pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak pedulikan kepada mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Di antaranya Allah tidak akan ampuni mereka. Allah tidak akan sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Siapa? Musbil, orang yang melebihkan pakaiannya melebihi mata kaki. Ya, baik sombong maupun tidak. Karena ya, adapun Abu Bakar itu dia melorot itu karena tidak sengaja. Makanya Abu Bakar mengadukan karena dia tahu betul kalau menutup mata kaki itu adalah hukumnya haram. Al-Mannan, siapa? Orang yang suka mengungkit pemberian. Dan ada orang seperti itu, memang ada. Kalau dia nggak ridho dengan seseorang, maka dia akan ungkit-ungkit pemberian. Waliyadzubillah, ya. Kemudian orang yang menjual munfik sil'atahu bil halafil kadhib, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah, dengan sumpah palsu. Nah, biasanya makanya pedagang yang jujur itu kal mujahid. Berat, pedagang yang jujur itu berat. Ya, itulah buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Mu'ti. Ya, sebelum tutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Nah, betul. Baik. Kemudian muncul dalam satu ini asabahnya dalam usaha itu, tetapi di sisi lain ada pengalaman, ada menisbatkan pada usaha. Itu gimana melihatnya bisa? Karena kadang tergelincir kita tuh bahwa ini hasil usaha saya. Meskipun secara lisan dan batin mengakui bahwa ini dari Allah. Yaitu semakin seorang mengenal takdir, maka dia semakin dalam akan masalah ini, bahwa semua yang dilakukan oleh hambanya itu tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita
bergembira atau berbahagia dengan itu? Boleh kita merasa, tapi ingat bahwa semuanya itu hakikatnya dari Allah seluruhnya. Kehidupan kita dari Allah. Ide-ide kita dari mana? Ada Allah Ta'ala. Ya, kita pernah berbicara tentang masyiah, kehendak manusia itu tahta masyiatillah. Kita tidak independen menghendaki apapun, tidak. Ada yang Allah berikan memikirkan hal tersebut, ada yang orang lain nggak memikirkan hal tersebut. Itu dari mana? Ilham dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antum punya ide usaha, punya ide yang cemerlang, itu hakikatnya dari siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masyiah itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tidak independen. Yang zahir maupun yang batin yang terjadi di alam semesta ini tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan ada itu ide brilian, nggak akan ada upaya yang mudah yang luar biasa. Allah yang memudahkan semuanya. Allah memberikan kemampuan kepada antum, Allah yang memudahkannya. Kita hanya mengusahakan, ada peran di sana sebagai kasab. Kasab berarti. Jadi perbuatan hamba itu, jadi di sana ada pembahasan khalqu af'alil ibad, bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya disandarkan kepada hamba dari sisi dia kasab. Karena dia punya masyiah, punya kehendak, punya kudroh, kemampuan. Tapi kudroh dan masyiahnya itu tidak lepas sebatas apa yang Allah kehendaki. Nah, bahkan lebih dalam lagi, ya, perbuatan hamba, makan, minum, itu ciptaan siapa? Makhluk bagi Allah Ta'ala. Kenyang, hasil fiilnya apa? Ciptaan siapa itu? Allah juga. Lebih dalam lagi. Kaidahnya Allahu khaliqun wa ma siwahu makhluk. Allah pencipta, selainnya adalah makhluk. Ini penting, kenapa? Karena kalau tidak, ya kebanyakan akal itu, ya kalau kita tidak betul-betul mendetail dalam masalah takdir, ya banyak yang terjerumus dalam pemahaman qadariyah. Kitalah yang menciptakan perbuatan tersebut. Konsekuensinya besar. Berarti kehendak hamba mengalahkan kehendak Allah. Allah tidak bisa menciptakan apa yang diciptakan oleh hamba. Berarti di sana banyak pencipta. Setiap hamba adalah pencipta. Inilah kenapa qadariyah disebut majusi hadhil ummah. Dia majusinya umat ini. Kenapa? Sama dengan akidahnya majusi. Punya dua Tuhan majusi itu. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya. Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Maka semua kebaikan dari Allah, keburukan itu dari hamba. Maksudnya mensucikan Allah, tapi salah. Karena mereka pembahasan takdir itu berbicara tentang dua poin. Berbicara tentang af'alullah, perbuatan Allah. Yang kedua berbicara tentang maf'ul. Apa maf'ul? Al-maqdur, yang ditakdirkan. Inilah yang berbicara tentang takdir baik yang buruk. Adapun berbicara tentang perbuatan Allah, semuanya sempurna, semuanya baik. Asyarul laisa ilaika, keburukan tidak disandarkan kepadamu. Apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang buruk. Semuanya baik, penuh hikmah. Allah gak akan mungkin dolim. Tapi yang disebut takdir baik dan buruk adalah maf'ulnya, al-maqdur, yang ditakdirkannya. Baik dan buruk ditinjau dari siapa? Ditinjau dari tabiat manusia. Kalau baik sesuai dengan tabiat manusia, maka itu disebut baik. Tidak sesuai dengan tabiat manusia, seperti bencana, penyakit dan sebagainya, maka dikatakan buruk. Padahal hakikatnya, kalau kita berbicara tentang perbuatan Allah, semuanya itu ada hikmahnya dan semuanya adalah baik. Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia, agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan. Gak seluruhnya, sebagian saja. Agar supaya mereka kembali. Hakikatnya secara jumlah, secara keseluruhan,
hakikatnya Allah tuh munculkan keburukan di daratan dan di lautan, kerusakan itu hakikatnya untuk apa? Agar supaya mereka kembali. Kebaikan bukan? Kebaikan. Ya. Makanya ya nanti ada pembahasan ya. Bagaimana membedakan antara fi'il Allah dengan maf'ul. Nah, itu ada pembahasannya. Makanya ketika kita sukses ya, dan itu sesungguhnya kesuksesan kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bisa saja pilih yang lain. Tapi Allah jadikan kita ya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan akal sehat kepada kita, Allah yang mengilhamkan ide-ide tersebut. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak mungkin kepikiran itu, nggak mungkin. Allah menghendakinya. Ya, tapi bukan berarti kita dipaksa, tidak. Ya, makanya ada kaidah tersendiri. Kullu hayyin labuda an yakuna fa'ilan. Setiap yang hidup itu pasti dia melakukan, dia sebagai fa'il, melakukan dengan pilihan. Dan inilah yang membedakan antara yang hidup dengan mayit. Yang hidup itu dia melakukan sesuai dengan pilihannya. Yang tidak melakukan ya tidak sesuai dengan apa yang jadi pilihannya itu adalah mayit. Cok nuli mandian kumacek mandian. Dikolerkan kali itu kali kumacek mandian, itu adalah tanda mayit. Makanya para ya orang Arab membedakan ya, dan semuanya ini antara kehidupan dengan kematian adalah dengan fi'il, perbuatan. Kalau tidak ada fi'il maka dia mayit. Nah, semua yang hidup kita itu berbuat, kita memilih, tapi perbuatan pilihan kita itu Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan akal sehat kepada kita, Allah yang menghendaki ide itu atas kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menempuh sebab-sebab, Allah yang menghilangkan mawani'nya, penghalang-penghalangnya, dan Allah pula yang menjadikan dia sukses. Ya. Karena tidak ada sukses itu suatu yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang menciptakannya? Allah. Allah yang menciptakan sukses tersebut. Maka semakin seorang itu melihat bahwa Allah lah hakikatnya yang memberi semuanya itu, dan dia adalah orang yang beruntung yang Allah pilih, maka semakin besar rasa syukur dia kepada Allah SWT. Lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan kekuasaan menguasai manusia, jin, binatang, dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ya, ketika ucapannya itu hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru an makfur, ini tidak menafikan adanya sebab. Ada sebabnya, itu seorang alim yang bisa mendatangkan singgasana tersebut dalam waktu sekejap ya. Bukan menafikan sebab, bukan. Tapi dia inilah bahwa semua itu atas sebabnya dan dia bisa melakukannya, tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, yang zahir maupun yang batin, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab satu-satunya yang menjadi sebab itu banyak. Segala sesuatu memiliki sebab akibat. Tapi sebab yang paling awal, yang sebab sesungguhnya apa? Masyiatullah. Ya. Sekalian. Sebab itu banyak, tapi sebab yang paling asasi, yang semuanya itu terjadi adalah masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin semuanya itu ada. Gak mungkin ada kehidupan, gak mungkin ada usaha, gak mungkin ada ide, gak mungkin ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan, gak mungkin ada kesuksesan kalau tidak ada masyiah. Dan ini
membuat kita itu lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tadi tidak menafikan sebab. Ya. Dan Allah lah yang menciptakan sebab. Ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nah, makanya pembahasan takdir itu cukup ini ya. Nanti ada pembicaraan tentang tadi ya, tentang perbuatan hamba. Nanti ada perbuatan tentang perbuatan Allah pembahasan. Ya, dan itu semua membuat kita itu ya semakin merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya takdir itu qudratullah, berbicara takdir berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semakin fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain membuat kita semakin tumaninah, membuat kita sakinah, tenang. Ya. Karena kita punya Rabb yang sayang kepada kita, melebihi kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Kita punya Rabb yang maha hakim, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, gak akan berbuat zalim kepada kita. Dan kita senantiasa menjadi husnudon, senantiasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Aranud, Rasulullah bersabda, "Ajibtu lil mu'min, innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu." Aku takjub kepada seorang mukmin. Tidaklah Allah mentakdirkan suatu perkara untuk orang mukmin kecuali perkara tersebut yang terbaik untuknya. Syaratnya mukmin. Ya. Cuma terkadang kita nggak paham dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup ya. Semoga sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin membuat kita semakin memberikan pengaruh kepada kita, baik pengaruh pada agama ya, kepada ubudiyah, dan juga pengaruh kepada suluk, kepada perilaku ya. Kalau kita belajar tentang asma wa sifat tapi kemudian tidak ada pengaruh pada hati dan perilaku kita, maka ini ada yang salah. Ini ada yang salah. Semoga Allah Ta'ala ya, berikan taufik kepada kita untuk bisa mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang sesungguhnya, dan kita bisa beribadah, berdoa dengannya, baik doa masalah maupun doa ibadah kepadanya dengan nama-nama yang maha indah ini. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Naktafi bihadzal qadr, astaghfiruka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.